Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kali ini kita akan berbicara tentang berkat. Ya saudara ya, bagaimana kita hidup dalam berkat Tuhan. Saudara, sejak Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan hal baik dan jahat, maka Tuhan mengutuki si ular atau iblis, manusia dan bumi. Semuanya itu terkena kutuk. Sejak itu manusia diusir dari Taman Firdaus dan berpisah dari hadirat Tuhan. Mulai saat itu manusia menyadari pentingnya berkat. Ketika dosa belum memisahkan mereka dari hadirat Tuhan, mereka hidup di dalam hadirat Tuhan. Mereka tidak memikirkan tentang berkat, karena berkat itu otomatis mengalir ketika mereka ada di hadirat Tuhan ya saudara. Mereka berada di dalam berkat-berkat itu. Jadi berkat itu adalah adanya hanya di dalam hadirat Tuhan. Sedang di luar hadirat Tuhan hanya ada kutuk. Jadi istilah berkat menjadi penting sejak ada kutuk. Jadi kita lihat Adam dan Hawa pada saat mereka masih ada bersama-sama di Taman Eden, bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan selalu mengunjungi mereka pada hari sejuk. Mereka gak pikir tentang berkat itu, karena otomatis berkat itu sudah ada berlimpah-limpah di Taman Eden. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka terpisah dari Allah Bapa. Mereka terpisah dari kemuliaan Allah. Maka mulai saat itu mereka mulai merasakan pentingnya berkat. Jadi dikatakan bahwa hadirat Tuhan yang kuat itu membuat kita tidak menyadari bahwa ada berkat yang sudah mengalir. Tetapi berkat itu menjadi penting sejak adanya kutuk. Ya saudara, kita lihat ayatnya. Kejadian 2 ayat 16. Dikatakan demikian, lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, Tuhan menciptakan manusia pertama dan menempatkan mereka di Taman Eden. Kepada manusia itu Tuhan memberi perintah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tetapi Tuhan juga memperingati mereka supaya semua buah di taman itu boleh kamu makan, kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan. Karena saat kamu makan buah itu, kamu akan mati pada hari itu juga. Saudara, memang sejak awal manusia itu terikat dengan Allah dalam kemuliaan dan bergantung kepada Allah dalam ketaatan kepada setiap perkataannya sebagai kebenaran yang mutlak. Jadi Adam ini diingatkan bahwa dia akan mati jika melanggar peraturan Allah ini ketika dia makan buah dari pohon tersebut. Jadi yang dimaksudkan bahwa mereka mati artinya mati secara rohani, terlepas dari kemuliaan Allah yang sudah menyelubungi mereka. Maka ketika Tuhan memanggil mereka, ya saudara, mereka katakan mereka bersembunyi dari Tuhan. Dan Tuhan tanya, mengapa kalian bersembunyi? Mereka katakan bahwa karena kami telanjang. Jadi saudara, selama itu mereka ada di hadapan Allah di Taman Eden itu, kemuliaan Allah menyelubungi mereka. Dan ketika mereka jatuh ke dalam dosa, kemuliaan itu terlepas, saudara. Kemuliaan itu terlepas sehingga mata mereka terbuka dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Ya, saudara.
Kita lihat ayat berikutnya. Dikatakan demikian. Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dikatakan demikian. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi saudara, larangan untuk memakan buah telah mengakibatkan kejatuhan manusia di hadapan Allah. Sebagai respon terhadap ketidaktaatan Adam, maka Allah mengutuki tanah karena Adam, sehingga ia harus bersusah payah mencari makanan. Mereka harus bekerja keras seumur hidup mereka agar tanah itu dapat menghasilkan makanan bagi mereka. Mereka menderita secara jasmani, harus bekerja membanting tulang dan berjuang dengan susah payah untuk dapat hidup. Kutukan Allah ini terhadap Adam ini sebagai manusia pertama menyebabkan seluruh bumi terkutuk. Pasti saudara bertanya di dalam hati, kenapa Tuhan tidak mengutuk Adam, tapi Tuhan mengutuk tanah? Saudara tahu, Adam itu diciptakan dari tanah, saudara. Makanya tadi dikatakan, engkau akan kembali menjadi debu, ya. Engkau diambil dari debu, maka engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, jadi tanah yang dikutuk karena Adam itu dibuat dari tanah, dibentuk dari tanah dan diberikan nafas kehidupan oleh Allah. Dihembuskan nafasnya Allah ke dalam tanah liat tersebut sehingga tanah itu menjadi hidup. Ya saudara, jadi tanahnya yang dikutuk. Ya saudara, memang Tuhan tidak mengutuk Adam secara langsung, tetapi tanahlah yang dikutuk oleh Tuhan. Sementara manusia tidak punya tempat tinggal yang lain selain di tanah yang telah dikutuki itu. Barangkali kalau manusia bisa hidup di air, mungkin ia bisa bebas dari kutuk itu ya saudara. Karena yang dikutuki adalah tanah. Namun manusia tidak mungkin membebaskan diri dari tanah itu karena memang ia diambil dari tanah. Saudara, akibat kutuk itu manusia harus mengatasinya dengan bekerja keras atau berpeluh sepanjang hidupnya. Sebagai akibatnya, mau tidak mau, manusia harus memakai buah pengetahuan hal baik dan jahat sebagai jalan keluarnya. Peluh adalah hal yang tidak disukai oleh manusia, artinya berkeringat ya, kerja keras ya saudara. Itu memaksa manusia mencari-cari pengetahuan dari alam ini. Apa saja yang dapat meringankan keharusan untuk berkeringat atau berpeluh di tubuh manusia itu ya. Maka muncullah kemudian dua golongan manusia, yakni orang yang bekerja keras ya, dan juga orang yang memakai pikirannya atau bekerja secara
berpikir ya saudara ya, yakni orang-orang yang berpendidikan ya saudara. Sebenarnya golongan kedua ini mereka juga berpeluh ya saudara. Karena apa? Mereka berpikir keras. Sehingga ya banyak kita lihat ya orang-orang pintar ya, mereka rambutnya gugur ya saudara, menjadi botak ya saudara ya, karena banyak berpikir ya saudara. Jadi sebenarnya mereka juga berpeluh, tetapi banyak orang suka berkata bahwa berpikir itu lebih berat daripada mengeluarkan tenaga ya saudara. Seorang manusia berupaya untuk berpikir dengan keras bagaimana bisa membuat atau mencetuskan satu solusi atau satu ide seperti itu ya saudara ya. Jadi orang dunia bilang yang banyak berpikir itu adalah orang yang arif dan bijaksana. Tetapi orang sorgawi tidak mengandalkan pikirannya sendiri. Jadi berbeda saudara ya. Mereka lebih mendengarkan apa yang menjadi idenya Tuhan saja. Ya saudara. Jadi sejak kutuk itu diucapkan oleh Tuhan di Taman Eden itu, manusia terlepas dari tangan Tuhan. Dan tentu saja segera iblis menangkap mereka, menerima mereka menjadi warga negara kerajaannya dunia ini ya saudara ya. Kerajaan iblis itu disebut kerajaan dunia ya saudara. Sekarang kita harus belajar untuk membedakan kedua istilah ini, yaitu dunia dan bumi ya saudara. Kalau dunia adalah sistem kerajaan si iblis, sedangkan bumi adalah tempat kerajaan itu berada, dan bumi itu tetap menjadi miliknya Tuhan walaupun bumi telah dikutuki ya saudara oleh Tuhan sendiri. Dan dunia adalah nama sistem daripada pemerintahan atau kerajaan yang dibangun oleh si iblis. Kerajaan dunia ini dikembangkan oleh si iblis dengan penduduk yang tadinya cuma 2 orang saja awalnya, yaitu Adam dan Hawa. Namun kini telah bertambah menjadi sekitar 8 miliar ya manusia ya saudara. Pada saat ini ada catatan 2024 itu sekitar 8 miliar ya saudara penduduk dunia. Ya, jadi belum termasuk yang sudah mati sebelumnya, terutama yang mati dalam air bah di zaman Nuh dahulu ya saudara. Jadi seseorang mencoba menaksir berapa jumlah orang yang mati tenggelam dalam air bah pada zaman Nuh itu, dan hasil taksirannya sebesar 10 miliar manusia banyaknya. Itu menurut prediksi ya saudara. Sejak dunia adalah milik si iblis ini, maka bumi tetap miliknya Tuhan. Jadi kita tahu bahwa bumi itu tetap menjadi miliknya Tuhan, dan dunia itu adalah sistem daripada kerajaan yang dibangun oleh iblis. Ya saudara ya. Setiap orang pasti ingin hidup diberkati. Masalahnya banyak yang tidak tahu bagaimana untuk hidup diberkati dan hidup dalam berkat Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk kita. Memang ada 2 pilihan bagi seseorang di atas bumi ini: hidup di daerah berkat atau hidup di daerah kutuk. Jadi gagasannya bukan meminta berkat dari surga, tetapi tergantung di daerah mana kita berada. Seperti tadi sudah dikatakan di awal bahwa ketika kita ada di hadirat Tuhan, ya, berkat itu mengalir. Tetapi ketika kita menyadari kita masuk di dalam daerah kutuk, maka kita menyadari bahwa kita membutuhkan berkat. Ya saudara ya, tadi kita sudah bahas di awal. Jadi dikatakan seperti itu. Jadi gagasannya bukan meminta berkat dari surga, tetapi tergantung di daerah mana kita berada. Sedangkan daerah tinggal kita ditentukan oleh apa yang ada dalam pikiran kita. Kita lihat ayatnya. Yeremia 17 ayat 5
sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, ayat ini menyatakan kepada kita bahwa mereka yang kepercayaannya hanya berpaut kepada diri sendiri atau mengandalkan dirinya sendiri atau sumber daya manusia, ya, kemampuan manusia, pasti akan kecewa. Orang yang miskin dalam rohnya akan terhilang karena tidak percaya tentang pertolongan Tuhan. Berbeda dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Pasti ia akan menemukan pertolongan yang tidak terduga dari Tuhan. Karena kita telah memperoleh upah warisan ilahi. Jadi mereka yang tidak takut atau tidak khawatir di dalam segala situasi yang berat, karena akar iman mereka tertanam jauh di dalam Allah. Artinya imannya teguh kepada Allah. Dia gak pernah takut tentang apapun juga, karena dia percaya bahwa hidupnya dipelihara oleh Allah, ya saudara. Sehingga dia tidak pernah khawatir di dalam segala situasi yang berat sekalipun, ya, karena hatinya tertanam jauh di dalam Allah. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa ketika kita ada di hadirat Allah, berkat itu melimpah, ya saudara. Jadi seperti itu, ya. Jadi ketika seseorang tidak mengandalkan Tuhan dan berharap kepada dirinya sendiri, sehingga hatinya menyimpang jauh dari Tuhan, maka hidupnya kering seperti belukar di padang pasir, jauh dari keadaan yang baik. Kehidupannya di tempat kering dan tidak berpenduduk. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya berbeda, seperti pohon yang subur yang ditanam di dekat air, yang akarnya kuat ketika datangnya panas, karena daun-daunnya tetap hijau, karena dia ada di tepi aliran air. Tidak khawatir sedikit pun ketika panas, dan selalu berhasil dan beruntung hidupnya sejahtera karena mengandalkan Allah. Wow, dahsyat ya saudara. Jadi kalau kita mengandalkan Allah, hidup kita dipenuhi dengan berkat-berkat ilahi yang dipelihara di dalam berkat jasmani dan berkat rohani. Ya saudara, kita lihat ayat berikutnya. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dikatakan demikian, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu
hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saudara, ketaatan kepada Allah mendatangkan berkat, yaitu hidup yang berkenan kepadanya. Berkat adalah anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita ketika kita taat mendengarkan suara Tuhan dan melakukan ketetapan dan peraturan-peraturan yang difirmankan kepada kita. Saudara tahu, mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu dimaksudkan bahwa kita setia melakukan apa yang menjadi ketetapan dan peraturan-peraturan di dalam firman Tuhan. Kita selalu melakukannya dengan setia, kita menjadi pelaku firman. Itu yang dimaksud mendengarkan dan melakukan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita simak dengan baik, sehingga kita tidak gagal fokus terhadap maksud dan kehendak Tuhan. Sehingga berkat-berkat ini akan melimpah turun ke dalam kehidupan kita. Jadi, melakukan ketetapan dan peraturan-peraturan yang difirmankan kepada kita, maka Tuhan berjanji akan mengangkat hidup kita melebihi yang lain, yaitu kita memperoleh kesejahteraan, kita memperoleh perlindungan, kelimpahan hidup, karena kita mendengarkan suaranya atau mendengarkan perkataan firman Tuhan, karena dialah sumber berkat itu. Usaha kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, apa yang kita miliki dalam perlindungannya, keturunan kita dijaga, keturunan kita diberkati, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses, rumah tangga kita juga diberkati, ya saudara. Jadi berkat itu sebenarnya luas sekali, saudara. Bukan semata-mata apa yang kita bisa lihat secara materi, tetapi kehidupan yang Tuhan berikan dalam berkat-berkatnya itu perlindungan total, ya saudara. Jadi keturunan kita juga diberkati, ya, kemanapun kita pergi, kita pulang dan pergi selalu dalam perlindungan Tuhan. Semua janji berkat ini memiliki syarat, yaitu selalu setia melakukan perintah Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, taat beribadah kepadanya. Ya saudara, jadi terkadang kita tidak menyimak firman Tuhan dengan benar, ya. Kita meminta berkat dari segala kebaikan Tuhan, tetapi kita sendiri tidak taat, kita sendiri tidak setia melakukan kehendak Tuhan, yaitu apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Nya. Kita menuntut Tuhan memberi, tetapi kita sendiri tidak layak untuk diberikan. Ya saudara, ya. Jadi disinilah kita mengerti bagaimana hidup kita harus tertib di hadapan Allah, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang selalu diberkati oleh Tuhan, berkelimpahan dalam hidup kita karena kita taat dan setia kepada perintah Tuhan. Jadi saudara, syarat utama seseorang hidup di dalam berkat adalah kesadaran di dalam diri kita akan perpindahan posisi kita sejak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita pindah dari posisi orang terkutuk yang selalu memohon-mohon belas kasihan Allah, yang selalu memohon-mohon berkat, dan kita pindah ke posisi orang yang diberkati Tuhan dan tinggal sebagai anak Allah yang memiliki hak waris. Ya saudara, jadi jangan sampai kita terjebak di dalam segala kehidupan yang lama, ya. Kita terjebak dalam posisi yang selalu menjadi peminta-minta. Kita selalu minta. Padahal firman Tuhan katakan ketika kita taat dan setia melakukan ketetapan dan peraturan-peraturannya,
maka secara otomatis kita diberkati oleh Tuhan. Ya saudara, seperti dari awal sudah dikatakan bahwa ketika kita ada di hadirat Tuhan, berkat itu melimpah. Tapi ketika kita ada di daerah kutuk, ya saudara, kita baru menyadari bahwa kita kekurangan. Kita baru menyadari kita harus cari berkat, kehidupan yang lebih layak. Disitulah kita menyadari ketika kita ada di daerah kutuk, kita akan menyadari bahwa kita membutuhkan berkat-berkat Tuhan. Ya saudara, jadi ini adalah cara kita untuk bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan, yaitu ketika kita sadar posisi kita bahwa kita sekarang adalah orang yang sudah ditebus dengan darah anak domba Allah, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sehingga kita sudah pindah dari daerah terkutuk dan kita masuk di dalam rancangan Allah yang dahsyat. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.